tentunya pemerintah tidak dapat mengcover semua persoalan masyarakat, karena ada hal kecil yang harus hadirnya masyarakat, karena hubungan itu tidak lepas dari hablum minallah dan hablum minannas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih diucapkan kepada kawan-kawan kita yang telah hadir di lembaga kami di PKBM Al-Manna Kabupaten Birun. Terima kasih. Yang pertama telah hadir di sebelah kiri saya teman kita saudara Azhari. Selamat sore ya. Selamat sore Bang Azhari. Bang Azhari ya. Bang Azhari merupakan salah satu aktivis sosial yang bergerak di bidang sosial, juga bergerak di bidang pendidikan. Selanjutnya sebelah kanan saya telah hadir Bapak ataupun kawan kita, saudara kita Rian Hidayatullah. Rian Hidayat. Assalamualaikum Bang Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rian, merupakan aktivis masyarakat biasa ya, juga aktivis juga mahasiswa ya. Maka dalam hal ini kami di pihak pengelola yayasan PKBM Al-Manna yang bergerak di bidang pendidikan, maka dalam hal ini kami ingin menanyakan sedikit tanggapan kawan-kawan terhadap permasalahan pendidikan yang ada di kabupaten kita yang kita cintai. Untuk yang pertama kepada Bang Azhari. Bang Azhari, sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan itu penting, tetapi berdasarkan data yang ada pada kami, banyaknya warga masyarakat putus sekolah. Ada juga ATS, anak tidak sekolah. Kalangan di dalam warga belajar yang di bawah umur masih produktif, yaitu 21 tahun ke bawah, masih banyak yang putus sekolah. Sebagaimana data Kementerian Kemendikbud di tahun 2016 di Kabupaten Birun mencapai hampir ke angka 8 ribuan. Data konkret di PKBM Al-Manna. Bagaimana tanggapan saudara Azhari mengenai banyaknya masyarakat yang putus sekolah? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus Sleman, sebagaimana kami yang pemimpin lembaga Al-Manna, sedikiranya di Kabupaten Birun tidak asing lagi di masyarakat, banyak berkiprah dalam dunia pendidikan. Kemudian saya sebagai aktor sosial yang selama ini aktif mendampingi masyarakat, khususnya anak putus sekolah yang pernah kami berikan beasiswa dan juga kerjasama memberikan informasi tempat mengikuti ijazah paket A, B, J. Dalam hal ini tanggapan saya terhadap pendidikan yang hari ini angka 8.000 tahun 2016 yang ada data dari kementerian, yang sekiranya di Kabupaten Birun perlu gebrakan, perlu kebersamaan dan juga tata kelola yang sistematis untuk mencapai sebuah tujuan masyarakat yang berpendidikan. Berbicara pendidikan bukanlah berbicara hal yang baru di kalangan masyarakat. Semua kita mengetahui bagaimana pentingnya masyarakat pendidikan. Maka inilah sebuah fenomena yang selama ini kita tidak mengetahui berapa data anak putus sekolah yang mungkin tidak terpublikasi di dalam masyarakat, khususnya di kabupaten kita. Cuma orang-orang tertentu yang mengetahui angka masyarakat yang tidak berpendidikan. Maka langkah-langkah yang harus kita lakukan bersama, yaitu yang pertama, peran aktif daripada pemerintahan desa untuk mengajak masyarakatnya yang putus sekolah, khususnya kepada anak-anak yang tidak belajar atau tidak sekolah, untuk memberikan pendampingan pendidikan. Maka harus adanya kanun, terutama dari Kabupaten Birun. Yang kedua, adanya aturan khusus yang dari desa, wajib anak berpendidikan dan orang tua harus berperan. Jangan sampai beberapa kasus di Kabupaten Birun ada satu keluarga 4 orang tidak sekolah. Itu di mana penyebabnya? Penyebabnya bukan pada pemerintah,
Pemerintah sudah memberikan anggaran yang luar biasa, memberikan pendampingan luar biasa, namun kendalanya pada orang tuanya. Maka disinilah masyarakat, khususnya perangkat desa, harus membimbing rakyatnya untuk belajar. Kemudian dalam kontrol sosial, khususnya di Kabupaten Biren, dalam dunia pendidikan sudah lumayan mantap karena sudah hadirnya lembaga-lembaga BKBM dan juga lembaga-lembaga lain yang mendampingi masyarakat anak-anak putus sekolah. Maka di sini belum cukup kehadiran pemerintah dan juga belum cukup kehadiran lembaga-lembaga sosial yang ada di Kabupaten Biren. Bagaimana juga harus kita lakukan? Nah, disinilah konkretnya pemerintah harus membentuk tim khusus dari kabupaten sampai ke desa, bekerja sama dengan pemerintahan desa untuk mengorbitkan siapa saja data yang tidak ada sekolah per desa. Ya mungkin hari ini pemerintah dinas pendidikan tidak ada langkah demikian. Berapa desa A orang yang tidak sekolah? Ini berpedoman pada tahun 90-an atau 70-an. Yang hari ini jadi perangkat desa, orang ini membutuhkan ijazah. Yang hari ini terombang-ambing, tidak ada solusi. Kadang-kadang ijazah paket A, B, C tidak ada juga. Termasuk pada ijazah SMP, SD, SMP, SMA. Itu sebuah kendala. Dan hari ini juga di dalam masyarakat informasi agak terbatasi, sehingga ada lembaga PKBM yang ada di Kabupaten Biren. Kadang-kadang masyarakat tidak mengetahui. Karena kenapa? Kurangnya peran dari dinas untuk mensosialisasi kepada GESI. Dan juga harus ada dia dinas membuat sebuah program khusus untuk mensosialisasi pada masyarakat, sehingga apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat semua sebenarnya sudah ada diterapkan dalam permen atau juga dalam aturan-aturan khusus yang ada di pemerintahan kita Republik Indonesia. Mungkin ini sebagai pengantar awal, dapat kita bincangkan selanjutnya. Oke, terima kasih atas tanggapannya yang diberikan oleh saudara kita Pak Azhari ataupun abang kita saudara Azhari yang begitu luas ya menanggapi mengenai pendidikan. Berarti beliau sangat antusias terhadap pendidikan, sebagaimana kita tahu bahwa sangat banyak warga putus sekolah baik di daerah-daerah, sebagaimana kami dari PKBM telah mensurvei beberapa titik karena PKBM kami mohon maaf Bang Azhari, kami dengan berbagai macam cuma diberikan ruang lingkup tertentu kan? Sedangkan PKBM itu kan di bawah yayasan, sementara peran kami tidak besar. Tetapi ketika kami lihat sebesar itu data yang warga putus sekolah, kami cuma dapat menserapnya ataupun dapat membagikan informasi kepada secuil warga masyarakat yang ada. Tetapi dalam hal kegiatan tersebut ada kendala-kendala, banyak kendala-kendala yang kami hadapi di lapangan kami pengelolanya, sehingga banyak juga ataupun masih ada warga-warga belajar ATS anak tidak sekolah yang mungkin data tersebut ataupun mungkin warga belajar tersebut masih disediakan PIP, Program Indonesia Pintar, oleh pihak pemerintah. Tetapi karena ketika kami ngecek lapangan ada mungkin saudara-saudara tersebut sudah pergi, saudara-saudara tersebut tidak mau belajar dan lain sebagainya, sehingga untuk mengimplementasikan program tersebut agak kewalahan. Kendalanya di mana bahwa ketika kami ngecek ke lapangan mungkin mereka sudah pergi ataupun mungkin mereka tidak begitu pentingnya terhadap pendidikan sehingga dia tidak mau bergabung kepada PKBM tersebut, sehingga mereka tetap tidak ada proses belajar mengajar. Mungkin itu cuma sanggahan daripada saya sebagaimana ada wacana. Selanjutnya kita ingin mendengarkan tanggapan dari kepemudaan ya. Dari yang muda-muda mengenai banyaknya warga belajar ataupun banyaknya masyarakat yang putus sekolah di Kabupaten Biren. Bagaimana sebenarnya langkah untuk mengurangi angka tersebut? Mungkin ada pihak pemuda mungkin masih garang dan sebagainya, menteng darah muda, sehingga adanya
langkah-langkah gitu ya. Nah, itu bagaimana menurut saudara Rian? Saudara Rian, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan untuk Tengku Sulaiman selaku pimpinan Yayasan Al-Manna atau PKBM Al-Manna. Tadi sebenarnya sudah tepat sekali dan sudah mencakup secara jelas ya, secara terperinci yang sudah disampaikan oleh Banda kita Azhari. Saya hanya sedikit ingin menambahkan Tengku Sulaiman dan saudara-saudara kawan-kawan sekalian. Di Kabupaten Biren ini seharusnya begini, ada sinergisitas yang harus dilakukan antara pemerintah dan lembaga-lembaga pendidikan ataupun lembaga-lembaga sosial dalam mendata warga-warga yang putus sekolah. Nah, pemerintah desa pun seharusnya ini menjadi faktor utama sebenarnya. Di pendidikan itu menjadi faktor utama untuk dilihat pada segala kegiatan. Contohnya pada saat pembahasan anggaran itu untuk serapan untuk pendidikan itu lebih besar seharusnya. Karena kita tahu secara jelas kalau lembaga-lembaga ini, contoh lembaga PKBM tidak secara luas menyerap masyarakat ataupun singkatannya ATS, anak tidak sekolah. Yang kita tahu data anak tidak sekolah di Kabupaten Biren cukup besar, hampir 8 ribuan. Hampir 8 ribuan itu pada data di 2016. Nah, langkah-langkah sinergisitas yang harusnya dilakukan oleh pemerintah itu harus berjalan seiringan. Bagaimana pemerintah mendukung juga lembaga-lembaga pendidikan ini. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti lebih detailnya yang karena sering terjun langsung dalam dunia pendidikan dan sosial itu Kanda Azhari. Oke, terima kasih Pak Rian Hidayat. Mungkin cuma tanggapannya. Selanjutnya ada juga itu kan mengenai pendidikan. Sedangkan ada juga mengenai sosial. Sebagaimana kita ketahui bahwa banyaknya masyarakat yang ekonominya kelas menengah ke bawah, sehingga mungkin sosialnya itu bagaimana pemuda dan masyarakat sekitar untuk masyarakat dalam bidang sosial itu bagaimana? Mungkin ini adalah salah satu senior yang membidangi masalah sosial. Ya. Itu mungkin Azhari juga sering ke lapangan. Itu bagaimana yang sebenarnya terjadi di lapangan, Pak Azhari? Silakan. Ya, menyangkut dengan saya ingin menambahkan tentang pendidikan sedikit lagi. Pertama, untuk pendidikan langkahnya ada dua hal yang harus diberikan wewenang khusus pada lembaga BKBM. Yang pertama, memberikan surat edaran dari Bupati atau Dinas Pendidikan kepada pendidikan Dayak. Karena kebanyakan anak yang tidak sekolah dia masuk ke Dayak, sehingga akhirnya selesai di Dayak mereka juga ada jazah. Tapi di sini perlu aturan khusus yang harus diberikan oleh kementerian atau dinas pendidikan untuk bisa bersinergitas antara Dayak dengan lembaga PKBM, sehingga anak-anak yang tidak sekolah bisa mendapatkan ijazah selesai pendidikan sesuai dengan jadwal atau aturan yang berlaku di PKBM. Kemudian menyangkut dengan hal lain, pemerintah desa harus menyediakan informasi termasuk biaya kepada anak putus sekolah agar dia bisa melanjutkan pendidikan, contohnya kepada Dayak, kemudian diberikan ijazah. Akhirnya dua hal dapat mereka miliki dengan konsep yang sudah diterapkan dalam SOP Dinas Pendidikan dan juga kementerian. Kemudian menyangkut dengan peran pemuda dan masyarakat dalam sosial, tentunya kita tidak lepas dari sebuah pengalaman dari masyarakat Aceh dahulu yang kental terhadap sosial, yang mungkin di perjalanan demi perjalanan pudar di dalam masyarakat disebabkan ada beberapa faktor. Yang pertama, kita ketergantungan dalam modal atau tergantungan dalam bantuan yang diberikan oleh beberapa orang, sehingga kita menganggap bahwa itu tidak perlu hadirnya masyarakat sekitar, sudah tergantung pada pemerintah. Tentunya pemerintah tidak dapat mengcover semua persoalan masyarakat, karena ada hal kecil yang harus hadirnya masyarakat, karena hubungan itu tidak lepas dari hablum minallah dan hablum minannas. Maka hubungan dengan manusia
juga kita perlu kita ingatkan peran kita sebagai tetangga, peran kita sebagai makhluk sosial yang tentunya sangat berkaitan dengan dunia akhirat. Jangan hanya kita hanya kepada hablum minallah, kita lupa kepada hablum minannas. Tapi di sinilah peran kita pemuda yang terutama sekali di desa yang hari ini mempunyai teknologi yang luar biasa. Contoh teknologi yang luar biasa, kita mempunyai HP. Pergunakan HP itu untuk membantu sesama dengan memberikan informasi kepada orang lain. Sudinya kita dapat menggalang donasi yang selama ini saya lakukan secara pribadi. Saya katakan bahwa itu tidak mungkin bisa terjadi dengan uang 25 juta, dengan uang 100 juta dalam 1 minggu. Itu tidak mungkin, tapi karena kita mempergunakan energi dengan tenaga dan juga teknologi yang kita miliki pada akhir zaman ini, kiranya dapat kita membantu masyarakat dengan nilai bukan mencari uang untuk kita, tapi nilainya untuk beribadah kepada Allah SWT. Insya Allah dengan bismillah, alhamdulillah ujungnya pasti ada. Namun pada hari ini pergeseran sosial masyarakat cukup besar. Yang sekiranya ada beberapa desa atau beberapa daerah sudah menghilang. Namun mulai tahun 2016 sampai 2020 ada peningkatan tahun demi tahun untuk kepekaan masyarakat terhadap sekitar. Disinilah peran ormas OKP dan juga orsos daripada di kabupaten-kabupaten di Aceh, tentunya di Kabupaten Biren hari ini yang berkiprah bersama-sama, bersinergi. Walaupun hari ini pemerintah tidak pernah memanggilkan orsos untuk duduk bersama mengucapkan apresiasi yang sudah mereka lakukan, itu tidak pernah dari pemerintah. Tapi daripada kami pelaksana di dalam masyarakat hanya menganggap inilah apa yang kami bisa berikan sebagai pemuda di akhir zaman untuk mengabdi kepada masyarakat dan negara. Oke, terima kasih Pak Azhari dan terima kasih Pak Rian Hidayat. Mungkin inilah bincang-bincang ringan bersama kami di PKPM Almanah. Terima kasih atas kedatangannya Pak Rian, Pak Azhari, karena berhubung waktu dan kegiatan yang banyak bagi bapak-bapak ataupun bagi adik-adik, abang-abang, sehingga pertemuan hari ini kita cukup di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda.